مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dua ayat ini, di ayat yang ke-59 dan 60, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu, dan janganlah orang-orang kafir menyangka, mengira bahwa mereka bisa lepas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan mereka mengira bahwa mereka bisa berlaku semena-mena, berlaku apapun yang mereka inginkan, kemudian setelah itu tidak ada apa-apa, yakni tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. La. Baik. Jangan pernah mereka mengira perkiraan yang seperti itu, bahwa mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun mereka dan bagaimanapun mereka, Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Baik. Ya, walaupun mungkin sesaat diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Kemudian dibacakanlah ayat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mungkin memberi tangguh orang-orang zalim, masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ada orang bertanya, kenapa ini orang baik-baik cepat sekali mati? Yang bisa-bisa aja, yang begal-begal, yang banyak melakukan maksiat, yang banyak melakukan kekufuran, kenapa bukan itu yang duluan mati? Kenapa ini kasihan orang-orang baik-baik umur-umur pendek? Terkadang ini muncul sebagai ungkapan pertanyaan. Maka jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yumli lidh-dhalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terkadang memberi tangguh untuk orang-orang zalim. Hidup sehat, terkadang panjang umur, usaha lancar, padahal kezalimannya tidak tanggung-tanggung, kekufurannya luar biasa. Barakallahu fikum. Allah membiarkan dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di baliknya. Hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di baliknya sebagai ujian bagi orang-orang mukmin. Baik. Karena hanya dengan ujian akan nampak keimanan orang-orang yang beriman. Tegar, kuat, kokohnya orang-orang beriman di atas keimanannya dengan ujian-ujian ini. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, maka Allah tidak akan pernah membiarkan mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah. Demikianlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab satu penduduk negeri. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala mengadabnya, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih dan sangat keras.
Masya Allah. Jadi jangan mereka ketika mereka diberi tangguh, yakni orang-orang kafir ini mengira bahwa mereka bisa lepas dan bisa bebas dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mereka menyatakan itu dan menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum sabatin la wala yahsabanna alladziina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Mereka tidak akan mampu melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuat. Allah tidak akan pernah membiarkan mereka. Allah akan mengadabnya di dunia ini, menjelang kematiannya, dan terus menerus sampai hari akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap dan mempersiapkan segala sesuatunya dalam peperangan. Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Pertolongan memang, kemenangan memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi asbab juga harus kita jalankan. Sebab kita harus jalankan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikat asbab dengan musabbab, yakni sebab dengan akibat. Sebagai contoh, Maryam alaihissalam ketika baru saja melahirkan putranya Isa. Tentunya perempuan sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahnan ala wahnin. Perempuan itu sifatnya, kondisinya lemah, belum lagi ketika dia baru saja melahirkan anaknya lebih lemah lagi. Pada saat hamil dan melahirkan anaknya lebih lemah lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala merintahkan menjalankan asbab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, hendaknya engkau menggoyang batang korma ini, pohon korma. Bukan pohon tomat atau pohon cabai yang disuruh goyang, bukan. Ini pohon korma yang disuruh goyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Goyang pohon korma ini agar supaya bisa menggugurkan buah-buahnya yang matang ranum, yang bisa engkau makan, bisa memberikan tenaga dan asupan gizi supaya lebih sehat, lebih kuat. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar supaya digoyang pohon. Apalah arti tenaga seorang perempuan yang baru saja melahirkan dengan sebatang korma? Barakallahu fikum. Tapi itulah sebab yang Allah Subhanahu wa taala haruskan untuk dijalani. Demikian pula ketika Musa alaihissalam berada di tepi pantai. Apalah kekuatan Musa alaihissalam dengan tongkatnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memukul tongkat tersebut ke lautan. Tapi semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya dan asbab harus dijalankan. Barakallahu fikum. Seperti ini pula kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi asbab juga harus dijalankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai helm perang, baju besi, membawa tameng. Demikian juga para sahabatnya, beliau membuat taktik perang. Barakallahu fikum. Beliau latihan perang, latihan pacuan kuda. Ini semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Latihan kalian, persiapkan segala sesuatunya. Apa yang kalian mampu. Latihan ketangkasan, bela diri, memanah. Latihan pedang, tombak. Mengendarai kuda dan segala sesuatu, semuanya diperintahkan untuk latihan. Wa'iddu lahum mastata'tum. Dan bukan langsung terjun ke dalam medan perang, bukan. Ada latihan. Barakallahu fiikum. Orang bisa hebat itu karena latihan-latihan. Barakallahu fiikum. Jangan pernah dikata bahwa orang-orang juara itu
Juara dalam bidang apapun, dari usaha-usaha duniawi ya. Juara-juara ini. Jangan dikira langsung mereka juara. Latihannya luar biasa, barakallahu fiikum. Latihannya luar biasa. Bahkan siang malam mereka latihan. Mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala latihan, bahkan di masjid mereka latihan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala, ala innal quwwata ar-rami. Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Karena dari jarak jauh orang bisa, masya Allah, mati dengan anak panah ini. Kalau memang orang itu hebat dalam memanah, luar biasa. Ar-rami. Kalau di zaman dahulu kala, barakallahu fiikum, yang kuah wa mir ribatil khail, dan kuda yang ditambatkan, kuda yang dilatih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khailu li thalath. Kuda itu untuk 3 orang atau untuk 3 golongan manusia. Li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. 3 jenis kuda dan 3 perlakuan terhadap kuda yang akan menentukan siapa yang bakal dapat pahala, siapa yang bakal dapat dosa, dan siapa yang untuknya adalah sitr, untuk memenuhi dan menutupi hajatan-hajatannya. Maka dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuda untuk seseorang ketika dia pelihara, ketika dia rawat, ketika dia latih, barakallahu fikum, maka semua-muanya untuk pemiliknya adalah pahala. Barakallahu fikum. Semua rerumputan, semua dedaunan yang dia makan untuk pemiliknya pahala. Bahkan semua kotorannya yang keluar dari dia, kotorannya yang keluar dari, barakallahu fikum, kuda ini terhitung pahala untuk pemiliknya. Kencingnya, apa yang dia minum, bahkan tidak sengaja dia beri minum, yang sekedar lewat saja kemudian kudanya minum, juga akan menjadi pahala bagi pemiliknya. Ketika kuda ini dipersiapkan untuk jihad fi sabilillah. Catatannya, ketika kuda ini dipersiapkan untuk jihad fi sabilillah. Ada istilahnya tadmir, mudammar. Ada istilahnya kuda mudammar, ini kuda yang diberi makan, diberi suplemen, diberi sampai berisi. Kemudian dibungkus badannya, kemudian dipuasakan setelah itu. Setelah itu diajak untuk berlatih, dipacu dia. Maka dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam berlari. Ini untuknya pahala. Semua apa yang dia makan dan semua apa yang dia buang dari kotoran, untuknya pahala. Barakallahu fikum. Dan kuda yang seperti ini yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khairu fi nasiyatihi khairun ila yaumil qiyamah. Bihadzal ma'na. Kuda itu ada pada ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Dipakai untuk jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua adalah orang yang memanfaatkan kuda untuk mencari rezeki. Barakallahu fikum. Ini untuknya sitrun. Dan dia tidak melupakan hak-hak Allah Subhanahu wa taala pada kuda itu. Maka untuknya adalah ya kebaikan, sitrun, untuk tidak dia meminta-minta, untuk tidak dia membebani orang lain. Hakata. La haula wala illa billah. Dan kuda yang satunya lagi adalah ketika kuda itu dipelihara, dirawat untuk memerangi Islam dan kaum muslimin, maka dosa yang akan didapatkan oleh pemiliknya. Sekedar bahwa dia memelihara kuda itu dengan tujuan memerangi Islam dan kaum muslimin, selama itu pula dia mendapatkan dosa.
La haula wala quwwata illa billah. Ini dikatakan wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan persiapan-persiapan ini kalian menakut-nakuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kalian. Wa akharina min dunihim, dan kelompok-kelompok yang lain selain mereka yang lagi engkau hadapi sekarang ini. Masih banyak orang-orang akan takut kepada kalian dengan persiapan kalian, dengan latihan-latihan kalian. Tentunya disertai dengan doa, permohonan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan siap perang, terdidik, terlatih. Lengkap sudah. Asbab dijalankan, setelah itu memohon pertolongan, bantuan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembrono, bukan selampangan. Jangan pernah terbayang oleh kita bahwa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang tidak teratur. La. Barakallahu fikum. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah kehidupan yang tertata rapi. Barakallahu, terstruktur, terorganisir kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Jangan dikata bahwa kehidupan sama seperti kehidupan primitif, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak kelas, tidak jelas mana ini, mana itu. Kehidupan Rasulullah SAW sangatlah jelas. Barakallahu fiikum. Semua tercatat. Ada buku ditulis siapa pasukan perang, siapa-siapa yang hidup yang ikut dalam peperangan, si fulan ibnu fulan, si fulan ibnu fulan, di wilayah mana, di bagian mana. Tercatat semua. Barakallahu fiikum. Terorganisir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Dan musuh-musuh kalian yang lain yang kalian tidak ketahui, tapi dia menyimpan barakallahu fiikum dendam, menyimpan sesuatu yang mereka akan lampiaskan nanti suatu saat terhadap kalian. Maka persiapkanlah diri kalian, siap dalam pertempuran, siap dalam peperangan. Orang-orang hebat di tubuh Islam dan kaum muslimin dari sejak zaman Rasulullah SAW luar biasa. Orang-orang yang luar biasa. Semuanya tentunya dengan latihan-latihan dan tentunya juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang tertentu sebanding dengan puluhan prajurit. Satu orang berbanding puluhan prajurit atau ratusan prajurit. Satu orang. Karena kehebatannya dalam taktik, dalam kekuatan, dan ketangkasan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, persiapkan semuanya. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Dan musuh-musuh kalian agar supaya mereka takut semuanya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah untuk umat ini. Kata Rasulullah SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku telah diberi pertolongan, bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicampakkannya rasa takut terhadap musuh, walaupun perjalanan menuju musuh itu masih 1 bulan. Mereka sudah takut duluan, ciut nyalinya. Dari mana? Dari persiapan itu dan dari doa-doa kaum muslimin, doa Rasulullah SAW. Kemudian Allah ingatkan, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, yakni peperangan, karena perang itu butuh biaya yang sangat besar. Maka Allah SWT ingatkan, sekecil dan sedikit apapun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berperang, yuwaffa ilaikum, Allah akan ganti. Barakallahu fiikum. Yuwaffa ilaikum, Allah akan ganti, Allah akan pahalai berlipat-lipat ganda. Yuwaffa ilaikum.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di jalan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali masuk ke dalam kategorinya adalah jihad fi sabilillah. Baik. Setelah itu yang lainnya. Fi sabilillah itu adalah jihad fi sabilillah. Sama seperti satu biji kemudian ditanam, kemudian muncul 7 batang. Setiap batangnya itu akan memunculkan 100 jadi 700. Yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan pernah teraniaya. Kalian tidak akan pernah dianiaya. Yani apa yang kalian lakukan dari kebaikan pasti Allah akan membalas ganjari kebaikan pula. Ini barakallahu fikum. Di 2 ayat ini nambah ilmu untuk kita. Barakallahu fikum. Pertama pengingat untuk orang kafir, jangan pernah dia menyangka bahwa dia bakal baik-baik saja padahal mereka melakukan kekufuran, kezaliman. Allah berjanji bahwa mereka akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah membiarkan mereka. Kemudian yang kedua, perintah untuk kaum muslimin bersiap untuk latihan. Barakallahu fikum. Apapun yang mereka bisa lakukan, dari latihan-latihan, persiapan-persiapan perang. Barakallahu fikum. Untuk membuat ciut nyali musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kalian. Kemudian yang terakhir, bahwa apa yang pun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakannya. Barakallahu fikum. Melipat gandakannya di dunia dan pahalanya di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tuh kepada majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Untuk membuat ciut nyali musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh kalian. Kemudian yang terakhir, bahwa apa yang pun yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakannya. Barakallahu fikum. Melipat gandakannya di dunia dan pahalanya di hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tuh kepada majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.